saya Reski Pucatama Harjo. Pada video kali ini aku akan menjelaskan key dan kardinalitas pada database. Nah, fungsi dari key ini adalah yang pertama yaitu kita dapat membantu mengidentifikasi baris data di tabel. Nah, kan kalau misalkan di database itu kan isi datanya itu kan tidak pasti lebih dari satu, atau bisa jadi ratusan, bisa jadi ribuan gitu kan. Nah, key ini untuk membantu kita mengidentifikasi suatu data satu dengan lainnya. Jadi misalkan ada data yang hampir sama, nah kita dapat mengidentifikasinya dengan key ini. Nah, lalu kedua yaitu mengetahui relasi antar tabel. Nah, untuk relasinya dalam kardinalitasnya gitu. Relasi kardinalitasnya apa? Nah, aku akan menjelaskannya sebentar lagi. Nah, lalu yaitu membantu mencari baris data yang unik dari tabel. Nah, misalkan dari data yang banyak tersebut ada suatu data yang hampir sama. Misalkan data namanya yaitu misalkan John Smith. Nah, ada juga orang lain yang namanya juga John Smith. Nah, dengan key ini kita dapat mengidentifikasi kedua John Smith itu berbeda gitu. Nah, key ini ada 4. Yang pertama yaitu super key. Super key adalah gugus atribut entitas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi entitas secara unik. Contohnya gimana? Misalkan di sini kita lihat ada employee SSN dengan employee number. Nah, mereka termasuk super key karena mereka nilainya bersifat unik, tidak boleh sama dengan satu yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu candidate key. Candidate key ini adalah suatu kumpulan atribut yang dimana memiliki nilai unik yang salah satunya dapat dipilih menjadi primary key dari tabel tersebut. Nah, maksudnya apa? Primary key itu apa? Primary key selanjutnya yaitu adalah primary key. Primary key adalah ini candidate key yang dipilih untuk digunakan sebagai kunci identitas tabel secara unik. Nah, untuk primary key ada beberapa rules untuk menentukan sebuah primary key. Nah, dalam satu tabel, dalam satu entitas tidak boleh mempunyai dua primary key. Jadi dalam satu entitas tersebut hanya boleh memiliki satu primary key. Atributnya harus punya satu doang, punya satu primary key doang, nggak boleh lebih dari satu. Nah, terus primary key ini tidak boleh ada data yang duplikat atau data yang sama. Primary key-nya harus ada yang sama gitu. Misalkan ini NIM-ku misalnya 123.180.007. Nah, tidak boleh ada orang lain yang mempunyai NIM yang sama 123.180.007 misalnya. Nah, primary key tidak boleh null, tidak boleh kosong isi. Nah, lalu untuk value-nya, isi dari primary key tidak dapat dirubah atau diupdate. Misalkan kita lihat di sini dari tabelnya, di sini ada candidate key, ada primary key dengan alternate key. Maksud candidate key ini ada student ID dengan roll number dengan email. Nah, candidate ID ini ketiga atribut ini dapat kita identifikasikan sebagai candidate key karena mereka mempunyai nomor-nomor yang unik atau variabel isinya yang unik. Kan kalau email kan nggak mungkin ada yang sama gitu. Sedangkan roll number juga dan student ID-nya untuk mengidentifikasi nomor ID-nya dari suatu student kan. Itu kan nggak boleh sama. Nah, di sini jika kita memilih student ID menjadi primary key,
maka sisa yang candidate key tadi akan menjadi alternate key, cuman sebagai alternatif doang. Nah, selanjutnya yaitu foreign key. Foreign key adalah primary key yang digunakan pada tabel lainnya. Jadi untuk foreign key ini dia yang membuat relasi antar tabel tersebut. Jadi maksudnya gimana? Nanti misalkan ada suatu tabel A mempunyai primary key. Nah, misalkan di suatu tabel B kita membutuhkan primary key yang ada di tabel A. Nah, kita menggunakan foreign key. Jadi atribut di tabel B itu ada atribut yang namanya sama dengan di primary key tabel A. Cuman sekarang di tabel B itu namanya foreign key, bukan primary key. Nah, tujuannya untuk mempertahankan integritas datanya. Jadi data yang aslinya itu tetap ada, tidak ada berubah-ubah gitu. Dan untuk juga menavigasi relasi antara dua entitas tersebut. Jadi kita lebih gampang mudah untuk mencari data yang di tabel di A. Nah, selanjutnya yaitu adalah kardinalitas. Kardinalitas ini dia untuk mengidentifikasi suatu relasi antar entitas. Nah, ada tiga relasi pada kardinalitas. Yang pertama yaitu hubungan satu ke satu, one to one. Nah, misalkan di sini kita ada dosen dengan jurusan, ada entitas dosen dengan entitas jurusan. Nah, untuk hubungan one to one di sini artinya dosen hanya bisa mengepalai satu jurusan, dan suatu jurusan hanya dapat dikepalai satu dosen. Nah, makanya disebut hubungan one to one. Jadi dosen dengan jurusan tidak boleh lebih dari satu koneksi gitu. Nah, lalu yaitu dosen. Nah, di sini misal adalah contoh penulisan dari ininya kardinalitasnya. Di sini di garisnya ini ditulis one, terus ini juga one. Nah, lalu hubungan yang kedua yaitu hubungan satu ke banyak, one to many. Nah, dalam database hubungan ini paling banyak digunakan, tergantung dari masalahnya. Nah, di sini misalkan ada dosen dengan mata kuliah. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Nah, sedangkan satu mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen gitu. Nah, jadi dosen ini bisa mengajar banyak mata kuliah, sedangkan mata kuliah itu tidak dapat diajar. Mata kuliah tersebut tidak dapat diajar oleh banyak dosen. Jadi satu mata kuliah hanya satu dosen, sedangkan dosen bisa lebih dari satu mata kuliah untuk mengajar. Nah, untuk penulisannya seperti ini, ada tulisan one di one, lalu tulisannya many itu n. Nah, selanjutnya yaitu hubungan banyak ke banyak atau many to many. Nah, misalkan kita sini melihat contohnya yaitu mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Nah, lalu kita lihat kebalikannya, satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, maka dari itu hubungannya yaitu many to many. Jadi banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Nah, perlu ditekankan, jika kalian menemukan hubungan many to many, maka sebaiknya jika kalian menemukan hubungan many to many, akan terjadi pembuatan entitas baru yang dinamakan entitas asosiatif. Nah, maksudnya gimana nanti akan ku jelaskan selanjutnya. Nah, untuk penulisannya yaitu di sini entitasnya mahasiswa.
Sini M, lalu N. Jadi many to many di mata kuliahnya. Nah, lalu selanjutnya ada participation constraint atau batasan keikutsertaan. Batasan keikutsertaan ini dari suatu entitas lain terhadap hubungannya dengan entitas yang lain. Participation constraint adalah batasan keikutsertaan dari suatu entitas terhadap hubungannya dengan entitas yang lain. Jadi gimana? Misalkan di sini kita langsung ke contoh saja. Ini ada dua participation constraint. Pertama yaitu total participation, yaitu menyatakan instan dari suatu entity harus berhubungan dengan instan dari entity lainnya. Contohnya yaitu setiap jurusan harus dipimpin oleh seorang kajur atau dosen. Nah, misalkan di sini contohnya yaitu ada entitas dosen dengan entitas jurusan. Nah, setiap jurusan, berarti setiap entitas jurusan ini dia harus dipimpin oleh seorang kajur atau dosen. Jadi jika jurusan tersebut tidak ada yang memimpin, maka harus cepat-cepat dipilih pemimpinnya. Nah, jadi jurusan tersebut harus mempunyai koneksi antara ini, harus mempunyai relasinya, harus ada yang memimpin gitu. Nah, jika tidak ada memimpin, maka jurusan tersebut tidak jadi gitu. Nah, lalu kedua yaitu partial participation, menyatakan setiap instance dari suatu entity tidak harus berhubungan dengan instance entity lainnya. Nah, ini seperti biasa, berarti tidak semua dosen memimpin satu jurusan. Jadi hanya beberapa dosen saja yang ini memimpin jurusan. Tidak semua dosen memimpin suatu jurusan gitu. Nah, misalnya contoh sini. Untuk misalkan employee ini tidak semua employee dapat mengerjakan suatu project. Maka di sini kita tuliskan satu garis saja. Sedangkan suatu project harus ada yang mengerjakan. Employee-nya harus ada yang mengerjakan. Jadi project ini jika tidak ada yang mengerjakan, maka project ini tidak jadi. Maka di sini harus ada total participation. Nah, selanjutnya yaitu penulisan notasi dalam ARD. Ada dua referensi untuk penulisan ARD. Pertama yaitu notasi Chen. Notasi Chen ini biasa kita gunakan pada ARD. Dalam modul juga kita menggunakan notasi Chen, yang dimana nanti gambarnya seperti ini. Notasinya entity ya kotak, lalu atribut ya bulat elips gini. Lalu ada namanya juga weak entity, ada dua kotak dalam gini. Nah, weak entity itu adalah jika suatu entitas tersebut tidak memiliki primary key. Nah, selanjutnya yaitu adalah key attribute. Key attribute ini untuk menandakan bahwa atribut tersebut adalah primary key gitu. Nah, lalu selanjutnya yaitu relasi. Nah, relasi bentuknya seperti belah ketupat. Nah, setelah itu, ini yang dinamakan asosiatif entitas. Entitas asosiatif. Nah, ini misalkan terjadi relasi many to many, maka relasi yang biasa tersebut akan menjadi asosiatif entity, yang dimana ini entitasnya untuk menghubungkan antar entitas. Misalkan ada dua entitas seperti tadi yang menghubungkan antar entitas tersebut. Nah, di sini untuk penulisannya kotaknya di luar, lalu belah ketupatnya di dalam. Ingat ya, kotaknya di luar. Nah, untuk asosiatif entitas tersebut akan kujelaskan pada selanjutnya. Nah, untuk penulisan relasinya, di sini kita bisa menulis one to one di talinya ini.
Nah, antara di ujungnya misal one to one ini satu satu. Lalu kalau one to many one di sini n gitu. Nah, kenapa di sini tidak ada many to many? Karena kalau misalnya terjadi many to many, kita harus mengubahnya menjadi asosiatif entitas asosiatif. Nah, nanti akan gue jelaskan bagaimana mengubahnya di selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu ada namanya ini. Ada namanya Crossfoot notation, notasi Crossfoot. Yang dimana nanti ini digunakan pada RAT atau relasi antar tabel. Nah, misalkan suatu entitas di sini dengan misalkan ini tabel kan, tabel di headernya ada nama entitasnya, lalu di dalamnya sini ada atributnya, sedangkan di sini adalah key-nya gitu, misalkan primary key atau foreign key atau apa gitu. Nah, untuk relasinya kita menggunakan notasi yang seperti ini, misalkan yang di 0 atau lebih, misalkan 0 atau lebih. Di sini kan ada bulat, lalu ada tiga garis seperti trident. Nah, lalu ada juga one or more, ini satu atau lebih. Nah, di sini ada juga one and only one. One and only one ini contohnya seperti tadi, yang ini total participation. Dia harus ada yang mengerjakan suatu entitasnya. Misalkan di sini project kan. Berarti suatu projectnya harus ada yang mengerjakan. Nah, sama juga seperti yang ini one and only one. Lalu di sini ada juga ini misalkan di sini many to one. Berarti many-nya yang di sebelah kiri, one-nya yang di sini. Nah, ini untuk penulisan dalam RAT gitu. Nah, bisa kalian lihat untuk penulisannya gimana. Ini kita langsung saja ke contohnya agar lebih mudah dimengerti. Nah, kita misalkan mengubah HRD ini menjadi RAT. Tetapi sebelum kita ubah jadi RAT, dalam HRD ini belum lengkap. Apa yang belum lengkap? Pertama, di sini sudah ada primary key-nya. Oke, benar. Di sini juga ada primary key-nya. Nah, kita tentukan relasi mahasiswa dengan buku ini apa. Di sini tidak ada relasi. Kita tentukan relasinya yaitu pertama jika kita lihat, nah misalkan di sini mahasiswa dapat meminjam banyak buku kan. Nah, mahasiswa ini dapat meminjam banyak buku dan sebaliknya satu buku dapat dipinjam oleh banyak mahasiswa. Jadi relasinya yaitu di sini many to many, banyak mahasiswa dapat meminjam banyak buku dan banyak buku dapat dipinjam oleh banyak mahasiswa. Jadi di sini many to many. Nah, kita telah menemukan relasi many to many. Apa yang terjadi? Maka akan terbentuk sebuah entitas baru. Terbentuk namanya associative entity atau entitas asosiatif, yang dimana meminjam ini menjadi entitas baru. Misalkan di sini, nah kalau jika terjadi entitas baru associative entity, maka kita buat di sini kotak di luar belah ketupatnya. Nah, ini kotaknya di luar ya. Nah, karena dia meminjam ini menjadi entitas baru, maka kita pikirkan atributnya. Nah, jika kalian meminjam buku di perpustakaan, pasti ada tanggal minjam. Maafkan jika tulisannya jelek. Di sini yaitu ada juga tanggal kembali. Nah, di sini sudah kita tentukan misalkan atributnya, contoh atributnya lah. Ini jangan buat bentuknya seperti ini atributnya, ini kurang baik. Sebaiknya membuatnya seperti ini, lingkaran elips. Nah,
Setelah kita buat entitas apa ini, setelah kita buat relasi ini menjadi entitas, maka kita ubah entitas relasinya, karena sini udah menjadi asosiatif, bukan many to many, tapi jadi one to many. Nah, yang mana one-nya, yang mana many-nya? Yang one-nya yaitu yang entitas biasa, one. Yang asosiatifnya yaitu many. Di sini juga buku one, di sini juga many. Nah, jadi ini telah kita identifikasi relasi di ARD-nya. Nah, sekarang kita tinggal buat tabelnya. Buatnya gimana? Coba lihat sini. Tadi kan ada tabel mahasiswa. Ini yaitu tabel mahasiswa. Ini kita lihat ada ini kode mahasiswa atau kita sebut saja NIM mahasiswa ya. Lalu di sini ada nama mahasiswa. Kelas kita biarkan saja. Kelas kita coret saja. Lalu ada kontak. Atau kita ganti dengan nomor HP saja ya. Nah, setelah itu kita balik di sini. Kita buat tabelnya. Nah, tabelnya ini yang headernya yaitu nama entitasnya. Ini nama entitasnya. Lalu di sini adalah atributnya. Nah, ini mahasiswa kasih bintang karena dia adalah primary key. Dia adalah nilai yang unik, harus unik. Nah, misalkan nama mahasiswa juga di sini nomornya. Nah, setelah itu kita buat tabel buku. Yang buku tadi ada kode buku, ada judul buku, ada tahun terbit sama pengarang. Nah, buku di sini primary key, jadi kita kasih bintang. Nah, sebelumnya sudah aku sebut di sini terjadi entitas baru. Entitas baru berarti ada tabel ketiga. Nah, di mana tabel ketiganya kita buat saja nama tabelnya yaitu peminjaman. Nah, kalau peminjaman ini kita harus ada foreign key dari relasi tersebut. Dari kedua relasi ini, misalnya kita lihat, nah, mahasiswa, kita harus menyantumkan primary key dari mahasiswa dengan primary key di buku. Nah, jadi di sini di dalam peminjaman ada foreign key NIM mahasiswa. Jadi kita pinjam dari tabel lainnya. Nah, biar kenapa? Biar tidak terjadi data yang redundant atau data yang duplikat. Nah, misalkan saja kita tidak perlu tabel mahasiswa. Misalkan kita hanya membuat tabel peminjaman dengan yang minjam pertama ada namanya, NIM-nya berapa, namanya siapa, kode bukunya apa, lalu nama buku, judul bukunya apa, dan lain-lain. Nah, jika ada jika misalkan aku mempunyai, jika aku minjem 2 buku. Nah, jadi kalau misalkan di tabel pinjaman ini ada NIM mahasiswa, lalu nama mahasiswa juga, lalu kode buku juga, judul buku juga. Nah, jadi ada data yang sama gitu, NIM-nya. Aku misalkan NIM-nya 123180007. Jadi di penulisan datanya ada 2 kali penulisan. Jadi 123 minjem misalnya buku apa gitu, buku 1. Lalu ada juga data yang kedua yaitu 12318 misalnya. Sama gitu. Jadi terjadinya data yang redundant atau yang data yang double ini. Nah, ini sangat memakan database-nya, sangat memakan memori dari database-nya, sehingga kita harus menghilangkan data yang redundant tersebut. Nah, itu ya kita udah tulis atribut-atributnya. Lalu kita tulis relasinya. Relasinya seperti apa? Kita buat seperti ini. Nah, ini yang primary. Ini tidak ada apa-apa, nggak ada tulisannya.
lalu sambung sini ada kayak setengah lingkaran ini. Atau bisa aja penulisannya seperti yang ini. Nah, ada ini penulisannya kayak tiang listrik ini 2 tersilang, ini buat 1, ini buat many yang ada ini, ada mencer-mencer gitu. Itu bisa juga kalian tulis di sini misalkan 1, di sini juga many. Nah, ini boleh. Lalu ini kita tuliskan relasi peminjaman dengan buku. Nah, ini misalkan 1 dengan ini many. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan atau yang ada butuh koreksi, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.